pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agus Purnomo, biasa dipanggil Pak Agus. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks prosedur pada kelas 11 Mapel Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Nanti kita akan belajar tentang pengertian teks prosedur, tujuan, struktur, ciri-ciri, macam-macam teks prosedur, dan saya akan memberikan contoh teks prosedur itu seperti apa. Nah, untuk yang pertama kita kupas terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah demi untuk mencapai sebuah tujuan. Tepatnya itu secara berurutan, bisa itu merupakan tips, cara, langkah-langkah, bahkan membuat sesuatu hal yang dikira itu susah bisa kita lakukan dengan mudah, yaitu dengan teks prosedur kita lakukan dengan langkah-langkah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi mudah untuk mengingat, mudah untuk melakukannya. Nah, itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Nah, selanjutnya setelah kita memahami apa itu teks prosedur, apa sih yang dimaksud dengan tujuan teks prosedur? Nah, tujuan teks prosedur itu bertujuan memudahkan pembaca atau pendengar atau kita yang melakukan untuk mengikuti aturan atau perintah, langkah-langkah, step apa yang ingin kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan mudah, rinci, sesuai dengan struktur atau langkah-langkah yang sudah ditentukan. Jadi kita tidak akan melenceng dengan apa yang ingin kita buat. Apa yang ingin kita buat itu sudah ada tatarannya, sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada prosedurnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan teks prosedur. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Nah, di dalam struktur teks prosedur terdapat tujuan. Ya, tujuan itu adalah sebagai pengantar umum bagaimana kita memberikan stimulus pertama supaya orang tidak langsung memahami itu hal seperti apa, tetapi kita dapat ini adalah melakukan sebuah cara, tataran atau tahapan membuat mie instan. Jadi ada tujuannya, ada pengantarnya terlebih dahulu. Jadi orang tidak akan merasa kaget, tidak akan merasa untuk sulit memahami, tapi akan memudahkan kita untuk memudahkan diri untuk memahami hal sesuatu yang sulit kita pahami, kita lakukan dengan sesuai dengan tips-tips atau tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur tersebut. Yang kedua, yaitu adanya bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan akurat, dengan sesuai dengan komponennya, apa yang ingin kita buat, apa yang ingin kita lakukan. Kita persiapkan terlebih dahulu bahan, alat, dan apa yang ingin kita lakukan. Itu sudah terstruktur, sudah kita siapkan. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagaimana kita cara melakukan hal tersebut biar kita tahu stepnya seperti apa, langkah pertamanya yang harus kita lakukan seperti apa, itu kita tahu. Nah, itu yang terdapat dalam langkah-langkah. Selanjutnya diakhiri dengan penutup. Penutup itu adalah menekankan bagaimana kita menyampaikan simpulan terakhir terhadap apa yang kita lakukan dan mengucapkan selamat terhadap apa yang ingin kita lakukan. Nah, itu adalah termasuk struktur dalam teks prosedur. Nah,
jadi di dalam struktur prosedur ada 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah bahan dan alat, yang ketiga adalah langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, di dalam ciri-ciri teks prosedur, yang pertama menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Nah, kalimat imperatif atau kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Contoh, tolong matikan keran itu. Jangan membuat ribut di kelas ini. Tolong rebuskan mie instan itu. Nah, itu termasuk pola kalimat perintah atau kalimat imperatif, di mana kalimat tersebut meminta kita untuk melakukan sesuatu hal biar orang itu melakukan apa yang kita suruh. Itu yang dimaksud dengan pola kalimat perintah atau pola kalimat imperatif. Nah, selanjutnya yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu memberikan suatu tindakan kepada objek, misalnya menyiram, membungkus, melempar. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja aktif. Terus yang ketiga itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi, ya betul, konjungsi, untuk mengurutkan sebuah kegiatan supaya runtut. Nah, kata penghubung itu menyatakan waktu kegiatan yang sedang kita hadiri, bersifat kronologis. Contoh, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Nah, itu tadi kelima contoh kata penghubung atau konjungsi. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya apa? Gunanya untuk menambahkan atau memberikan keterangan pada kata yang lain. Nah, contoh, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Yang kedua, Intan menyiram bunga dengan tangkai air miliknya. Contoh yang ketiga, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Nah, itu tadi adalah contoh di mana ya dalam teks prosedur yang menggunakan keterangan waktu, menyatakan rincian waktu, di mana kita dapat menyampaikan hal tersebut adanya berdasarkan tempat, adanya hal yang akurat. Nah, kita tidak akan mengada-ngada. Contoh yang lain, silahkan bersihkan kelas itu pada pagi hari. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, selanjutnya kita akan belajar macam-macam teks prosedur. Ada berapa sih macam-macam teks prosedur? Nah, macam-macam teks prosedur ada 3 jenis macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana? Nah, teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi langkah-langkah sederhana secara kompleks, ya, atau hal yang belum secara kompleks tapi belum terlalu detail. Nah, selanjutnya
Yang contohnya ya dari teks prosedur sederhana. Contohnya adalah membuat akun Facebook atau cara login dalam Facebook. Nah, itu adalah teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Seperti apa sih teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi langkah-langkah melakukan hal sesuatu secara runtut dan secara bertahap. Contoh ya, cara membuat mie instan, cara membuat sambal, cara memperpanjang STNK, cara memperbaiki aki motor, cara pembuatan kartu SIM. Nah, itu adalah contoh teks prosedur secara kompleks dan bisa dibedakan pada jenis yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Apa sih teks prosedur protokol itu? Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut ya, walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Jadi boleh diubah tetapi ekspektasi atau hasil akhirnya itu runtut ya, runtut secara hasil akhirnya itu sama dengan apa yang kita inginkan, sesuai. Nah, itu yang dimaksud dengan teks prosedur protokol. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh teks prosedur ya. Cara membuat mie instan berarti termasuk jenis teks yang kedua yaitu teks prosedur kompleks ya. Cara memasak mie instan, apa sih yang harus kita persiapkan? Bahannya apa? Bahannya? Mie instan, telur, daun bawang, cabai, dan tidak lupa panci untuk merebus. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, rebus mie dengan air yang mendidih. Setelah itu, buka bungkus mie instan, masukkan mie instan selama 2-3 menit, tunggu sampai mie instan terasa lunak. Setelah itu, angkat mie instan, ganti dengan air yang baru. Terus setelah itu kita sajikan mie instan dengan bumbu instan yang sudah diberikan pada mie tersebut. Setelah itu mie instan siap dihidangkan dan siap disajikan. Terus kita kasih endingnya yaitu selamat mencoba dan selamat menikmati. Nah, demikian tadi adalah materi tentang teks prosedur. Nah, pada kesempatan ini untuk tugasnya nanti anak-anak bisa membuat teks prosedur. Boleh bebas sesuai dengan kalian yang kalian ketahui atau kalian tahu apa sih teks prosedur itu yang sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, boleh nanti berkaitan dengan motor, boleh nanti berkaitan dengan makanan, boleh berkaitan dengan memperpanjang STNK atau membuat SIM. Tugasnya simple ya, itu yang terkait di dalam lingkungan kalian saja, yang terdapat di lingkungan kalian saja. Tidak usah berbelit-belit atau lama, atau kalian banyak bertanya atau bagaimana caranya. Kalian intinya paham ya, paham bagaimana caranya kalian memahami teks prosedur itu apa, langkah-langkahnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi nanti di pembelajaran Bahasa Indonesia di khusus kelas 11. Nanti kita kembali lagi di bab selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.